narasumber yang kedua. Bapak Karsono, matur nuwun, Pak. Oke. Lanjut dulu ya, Pak ya. Nanti Ya. tanya jawab lagi. Rasanya saya pernah lihat Mbak Dinar ini rasanya. Ayo, mana nggak tahu. Nih, mungkin di keraton, Pak. Nggak tahu, tapi rasanya pernah lihat ini. Oke, silakan. Pernah lihat. Baik, sebelumnya saya perkenalkan Mbak Dinar dulu ya. Mbak Dinar Roswijayanti ya. Betul, berawal dari ketertarikannya Mbak Dinar ini di seni tari, seni teater, maaf, teater 2013, kemudian tampil di berbagai pementasan, dan diantaranya adalah Jembatan dan Cinta dalam Sepotong Tahu, yang disutradarai oleh narasumber kami juga, ada Mbak Agnes Christina. Kenal di sini ya Mbak, sama Mbak Agnes ya? Atau bagaimana? Enak ya waktu itu. Atau udah lama dari sebelum itu? Itu udah kenal waktu liftif ya, Nes ya. Aku tokonya. Sebelum itu ya. Oke. Dan kemudian sekarang yang istimewa adalah Mbak Dinar ini pernah menjadi staf di Keraton Jogja dan sekarang menjadi abdi dalam Keraton Yogyakarta. Betul ya Mbak? Luar biasa sekali. Betul. Baik, Mbak Dinar ini mungkin akan menyampaikan gimana sih sebagai abdi dalam atau mungkin kehidupan orang Jawa yang memang tinggal di Jawa dengan weton ini gimana sih gitu? Apakah masih menjalankan mungkin laku prihatin atau bagaimana ketika wetonnya Mbak Dinar sendiri mungkin gimana gitu? Ya, silahkan dipersilahkan Mbak Dinar. Halo teman-teman, Pak Karsono. Jadi gini, aku mau ngaku dulu nih, wah. Wetonku Rebo Wage. Wage-nya sama ya. Rabu Wage. Aku mau cerita dari kecil dulu ya. Monggo. Jadi, dari kecil saya itu udah terbiasa. Sudah dikenalkan oleh eyang saya, eyang putri. Jadi tiap weton itu, eyang putri itu menyiapkan apa sih, bancakan ya, namanya itu bancaan. Bancaannya itu atau among-among. Among-among itu ada jenang abang putih. Nah, jenang abang putih itu sebenarnya pralambang ya, yang mengingatkan kita, asal-usul kita. Jadi kalau jenang merah itu melambangkan ibu, dan jenang putih itu melambangkan bapak. Nah, among-among itu ada jenang palang. Jadi jenang merah, ada palangnya putih, dipalang pakai bubur putih. Itu menyimbolkan untuk menghalangi hal-hal yang tidak baik di kehidupan kita. Terus ada jenang baru-baru namanya. Nah, jenang baru-baru itu jenang merah, terus ditaburi gula Jawa dan kelapa parut. Terus ada jenang selewah. Jenang selewah itu jenang putih dan jenang merah, jadi berhadapan gini. Apa sih gini ya? Terus ada jenang abang sendiri, jenang putih, lalu ada jenang merah begini, terus di atasnya ada jenang putih bulat gini. Lalu satu lagi ada jenang putih dan ditaburi angus. Angus itu apa sih? Arang ya. Itu harus ada semua ya, Mbak? Harus ada semua. Terus udah jenang, terus ada air putih, lalu ada kembang apa? Bunga telon, kembang telon. Lalu ada uang receh. Itu jadi untuk kalau ada yang kurang, jadi yang sajeni itu biar beli sendiri gitu. Mungkin yang belum tahu, maaf Mbak, ada yang nanya kayaknya jenang itu apa ya? Itu makanan ya Mbak ya, manis ya rasanya. Jadi itu sesaji itu, umpama nih, aku
lahirnya Rebo Wage. Nah, sesaji itu disajikan sehari sebelum, jadi Selasa Pon, mulainya jam 6 sore ya. Nah, itu udah masuk Rabu Wage. Kalau orang Jawa itu Selasa Pon itu sudah dihitung Rebo Wage gitu. Nah, kalau sesaji itu dipersembahkan ya, disajikan untuk apa sih? Untuk yang ngemong kita. Jadi orang percaya bahwa dia itu ada yang ngemong. Jadi yang ngemong itu namanya Kiai Among dan Nyai Among. Itu yang momong kita dari bayi. Gitu. Nah, setelah disajikan, kalau dulu itu yang saya lihat dan saya sering menemani Eyang itu dikutuki itu jadi membakar kemenyan. Nah, dipercaya kukus itu asapnya itu sampai ke Tuhan gitu. Nah, Oh, begitu. Iya, iya. kita mintanya ya selamat gitu. Lalu apa lagi ya? Jadi seperti apa yang dijalankan sama Mbak Dinar itu sebuah apa ya, sikap atau perilaku untuk apa ya, istilahnya mungkin menyelamatkan diri atau menjauhi diri itu dari mungkin ketidakberuntungan atau semacamnya gitu ya. Makanya setiap wetonnya Mbak Dinar selalu itu menyiapkan sesaji-sesaji yang tadi disebutkan. Seperti itu. Gini, yang saya tahu itu, tapi setelah saya besar, saya ketemu orang tua yang di luar Eyang dan orang tua saya itu bilang, oh, kamu pernah nggak puasa gitu. Nah, ternyata saya tuh baru tahu ternyata Jawa yang orang Jawa itu juga mengenal ada puasa, laku prihatin ketika weton. Jadi laku prihatinnya itu di puasa itu. Puasa itu ada puasa ngerowot. Puasa ngerowot itu makan rebusan-rebusan, jadi kayak jagung, pingpong, pisang gitu. Ada juga puasa ngalong. Puasa ngalong itu makan buah-buahan. Terus ada puasa mutih. Mutih itu makan nasi tanpa garam. Pokoknya tidak ada rasa garam dan gula. Satu lagi tuh puasa ngapit. Puasa ngapit itu, seumpama nih aku Rebo Wage. Nah, mulai Selasa Pon, jam 6 sore itu saya udah mulai puasa. Dan besok sampai Kemis, setelah Wage itu, Kemis Kliwon, jam 6 itu baru saya buka puasa gitu. Itu namanya puasa ngapit. Puasa mana Mbak yang paling sering dilakukan? Atau harus semuanya? Kalau saya pribadi kan sebenarnya masih melakukan, tapi hanya ngerowot aja. Makanya saya lebih familiar sama kalimat ngerowot gitu Mbak. Aku pernah melakukan semua. Cuman, maksudnya pernah gitu. Keempatnya pernah, tapi yang masih sering aku ngapit. Lalu apalagi ya? Itu laku-laku prihatinnya. Nah, kalau aku nih sebagai abdi dalam, yang kulakukan di keraton paling caos dar. Caos dar itu apa ya? Bisa dibilang seperti caos bekti lah. Jadi saya itu kan selama bekerja di keraton itu seperti dipelihara, apa sih ya, diayomi, Bimbing di seperti ini. Nah, ya. bekti itu bentuk apa ya? Balasanku itu Ya. nggak bisa sih, setiap Selasa Kliwon itu saya caos dar. Jadi caos dar itu mau itu biasanya kepara sih, kepara itu yang
menyiapkan, jadi pisang setangkep, pisang raja, harus pisang raja, kemudian kembang telon lagi, dan ada air. Itu biasanya Selasa Kliwon dan tiap malam Jumat. Itu yang aku lakukan selama menjadi abdi dalam. Baik. Lalu apa lagi? Slide-nya boleh di next. Oh ya, kalau saya melihat primbon, secara pribadi saya melihat primbon itu sebagai pedoman, ya pedoman. Ibaratnya itu seperti BMKG itu loh. Kalau BMKG, Ya, memprediksi gitu ya. ya ada yang benar, ada yang kadang-kadang meleset gitu. Tapi ya untuk menjaga apa ya, untuk melangkah aku mau apa ya, kadang-kadang aku masih melihat primbon gitu. Oh, untuk mencari hari baik menikah itu lihat primbon gitu. Itu sih Mbak. Oke. Ada lagi Mbak yang mau ditambahkan sebelum lanjut ke Mbak Agnes? Udah Ilmu Titen itu apa sih Mbak? Ini kan disebutkan primbon sebagai pedoman. Pedomannya masyarakat Jawa. Nah, ilmu Titennya itu apa? Ini pengertian apa ya Mbak? Atau apa tuh? Oh ya, jadi orang Jawa itu kan kadang niteni ya. Apa sih? Niteni itu apa sih? Jadi seumpama nih kita melihat ciri tubuh. Oh, Seumpama tuh ya. Aku tuh maaf Mbak, suaranya agak nggak kedengeran. Oh iya, kalau tadi kayak Wage itu Kak Karsono tadi bilang katanya Kak Wage cepet tersinggungan gitu. Awalnya tersinggung, cepet tersinggung gitu. Aku juga merasa gitu loh. Gitu ya. Tapi ya ini apa cepat baliknya lagi gitu. Terus kalau Rebo itu aku merasa ketemu beberapa temen yang Rebo juga itu ragu-ragu. Kadang-kadang yang saya ini sih aku mau pergi nih gitu, ragu-ragu. Aku kok nggak ini, akhirnya nggak jadi gitu. Kadang-kadang gitu aku. Ternyata temenku yang Rebo lahirnya itu juga gitu. Kalau terpancing sesuatu gitu ya, Itu waktunya. sama gitu. Baik. Oke. Mungkin bisa dilanjutkan ke Mbak Agnes dulu ya Mbak Dinar ya. Boleh atau masih ada yang mau disampaikan lagi? Ya, nanti aku mau nanya Pak Karsono. Oke, nanti Mbak Dinar sudah request dari kemarin Pak Karsono mau bertanya sama Pak Karsono ya. Oke, selanjutnya itu ada Mbak Agnes Christina. Halo Mbak. Halo. Kalau aku bilang, suaranya jelas nggak ini? nah jelas. Ini kencang. Oke, ya. Kalau aku bilang nih, kalau boleh, Mbak Agnes ini tuh adalah seniman sejati. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena Mbak Agnes Christina ini sangat multitalenta, nggak hanya seorang director, seorang sutradara, dan pernah juga membuat seni pertunjukan, ya yang menurut saya tuh wow banget, itu namanya Reading Centini, dan baru-baru ini meskipun kita tuh lagi masa pandemi ini tuh banyak waktu di rumah aja, gitu ya, tapi Mbak Agnes ini tetap berkarya. Yaitu yang ini mungkin mau disampaikan, pertama yaitu online story yang berjudul Maling ya Mbak, yang terinspirasi dari weton ya Mbak ya? Gimana tuh, boleh ya, diceritain? dari hitungan primbon. Ya, dari hitungan primbon, betul. Jadilah sebuah karya seni online Maling. Itu adalah apa sih, tentang apa sih, seorang bapak yang mendukung
anaknya menjadi maling, itu gimana Mbak? Iya, jadi sinopsis pendek si cerita maling ini, itu memang jadi ceritanya ada ayah dan anak, terus si ayahnya ini kayak menantang anaknya untuk jadi maling. Terus cara beroperasi mereka itu dengan ngitung pakai primbon. Jadi dihitung wetonnya kayak harus hari apa, dan itu memang ada sih hitungannya di primbon. Nah, jadi awal idenya tuh memang dari situ. Nah, menurut saya karena menarik ya, pas lagi baca-baca primbon, terus loh kok ada hitungan untuk maling. Tentu saja primbonnya sendiri juga dia sebenarnya ada hitungan untuk anti malingnya gitu. Jadi kalau kamu mau jadi maling ada hitungannya, tapi untuk si korban-korban itu mereka bisa melindungi diri gitu. Jadi ada caranya juga lah kalau supaya rumah nggak dimalingin, itu ada mantranya. Terus kalau sampai kemalingan mau nyari barang yang hilang itu di mana, itu ada hitungannya juga, kayak misalnya cari ke arah timur atau ke arah barat kayak gitu tuh ada. Nah, di sana saya melihat oh ya menarik ya, dan memang saya beberapa kali dengar dan baca ada artikel di internet itu masih ada sampai sekarang maling beroperasi ngitung pakai primbon, dan itu susah ditangkapnya. Kalau mungkin yang nangkep itu juga harus ngerti primbon ya. Iya. Tapi ini tuh lucunya pas saya baca-baca primbon kan memang primbon itu banyak hitungan yang berdasarkan weton. Jadi kita ngitung hari. Halo, Mbak Christina? Mbak Agnes, mau? Halo, Mbak Agnes. Gimana teman-teman? Apa aku yang freeze ya? Enggak ya? Kalau ya. ya, untuk yang nggak ngerti. Oh, suara tadi dari tadi bagian mana? Tadi dari yang apa tadi ya? Yang maling tadi, Mbak. Mempercayai weton. Jadi maling-maling ini banyak yang berhasil di luar sana karena masih percaya sama weton itu. Masih pakai hitungan weton. Itu memang sampai sekarang masih ada yang melakukan itu. Terus ini sih saya tertariknya karena pas lagi baca-baca primbon, terus primbon itu kan banyak hitungan-hitungan yang berdasarkan sama weton. Jadi setiap hari kan hari tadi disebut sama Pak Karsono, ada hari itu ada hari biasa, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Terus ada hari pasaran. Pasaran kan yang kayak Legi, Wage, Pahing, Kliwon kayak gitu. Nah, itu kan masing-masing tuh ada angkanya sendiri. Tadi juga udah dikasih lihat ada tabelnya. Nah, itu kan jadi setiap kombinasi hari. Jadi misalnya Senin itu kan bisa Senin Legi, bisa Senin Kliwon, bisa Senin Pahing, dan seterusnya. Itu ada angkanya sendiri. Kalau di Jawa tuh disebutnya neptu. Nah, si buku primbon ini banyak banget hitungan yang kita pakai angka-angka itu. Nah, kalau pas saya baca satu primbon itu kan memang primbon kebanyakan tuh gunanya misalnya untuk milih hari baik untuk menikah, atau bisa juga misalnya kita mau ngecek kita lahirnya di hari apa dan pasaran apa, pekerjaan yang cocok sama kita tuh apa. Itu bisa juga dicek di sana. Terus misalnya kita mau bangun rumah, itu kita milih hari hari pertama untuk memulai konstruksi ya gitulah. Terus macam-macam sih, dan otomatis kayak dari weton hari lahir kita itu juga bisa dibaca karakternya kira-kira kayak gimana. Nah, kalau masalah karakter manusia mungkin kita bisa orang-orang yang nggak ngerti primbon atau nggak ngerti weton itu lebih familiar kalau kayak Leo atau Aries atau Taurus. Zodiac. Itu kan sebenarnya zodiak kan juga sebenarnya kayak kira-kira karakter orang yang lahir di period ini kayak gimana. Cuman menurutku kalau di primbon itu lebih spesifik karena dia ngomongin per hari, per tanggal, per hari pasaran kayak gitu. Itu yang ada di tapi dari baca-baca primbon itu
yang menarik memang kok tiba-tiba ada hitungan untuk maling. Nah, itu yang bikin saya oke dicoba nih dibikin ada online story-nya. Sebenarnya sih saya bikin naskah untuk teater, tapi karena ini kan lagi COVID kayak gini, kita nggak bisa live show. Terus saya pikir oke kita coba bikin ini jadi online story gitu. Dan pokoknya diupload online, kita tetap jual tiket, tapi orang-orang bisa menikmati dimanapun dan kapanpun, tinggal lewat handphone aja gitu. Itu lebih ke karena COVID aja sih, jadi kayak gitu. Nah, jadi terus keluarlah si cerita itu gitu. Mau dikasih lihat dulu mungkin trailernya? Oke, kita mainin trailer malingnya dulu ya. Ini ya, cuplikan dari online story-nya maling dong. Oke. Nah, ini dia. Audionya mungkin nggak terdengar ya. Kalau Selasa 3. Ah iya nih betul. Selasa 2. Apa buat? Kamu hitung kamu mana yang target, tanggal berapa kamu hitung. Jadi kan uangnya Mbak Ratna, ya? Jangan, Mbak. Enggak, jangan, Mbak. Pasti ada cara lain. Oke, ini adalah cuplikannya dari online story. Putus-putus ya? Ya, agak putus-putus ya. Oke. Terus gimana kita ngomongin? Ya, tapi tadi dari cuplikan yang udah ditampilkan, tadi aku ngelihat ada tulisan hari dan pasaran. Jadi mungkin dari teman-teman semua nih yang masih belum ngeh gitu ya, yang disebut hari itu tuh ada hitung-hitungannya ya Mbak, dan pasaran tuh juga tadi yang ada pon, wage, itu juga ada hitung-hitungannya sendiri. Dan buat aku pribadi yang udah pernah nonton ini online story-nya Mbak Agnes, itu ngerasa lebih paham, oh maksudnya ini toh, maksudnya setiap hari, setiap pasaran itu punya nilainya dan nanti itu dijumlah, baru bisa diaplikasikan lah, betul, diterapkan, gitu ya Mbak ya? Memang sengaja, jadi di cerita online story ini dikasih lihat juga ada step-step awal untuk jadi kayak dikasih tahu cara ngitungnya itu karena kan kita juga harus memperhitungkan nggak semua orang yang nonton itu otomatis sudah ngerti dengan sistem penanggalan Jawa kayak gini. Jadi makanya kita kasih selipin adegan-adegan untuk lebih bikin orang ngerti. Jadi orang yang bukan orang Jawa itu tetap bisa ngikutin pelan-pelan dan akhirnya siapa tahu benar-benar ngerti beneran ya. Gitu. Nah, iya, cuman ini tuh memang yang satu hal yang menarik dari si maling hitungan maling di Primbon itu. Kalau kamu mau maling, kamu harus tahu targetnya itu wetonnya kapan. Makanya tadi Pak Karsono kan bilang wetonnya dibisikin aja gitu. Oh iya. Karena memang ini kayak biasanya kan kita merahasiakan kita wetonnya itu apa. Jadi kalau misalnya kita sampai tahu weton seseorang berarti kita udah kenal deket banget. Soalnya kalau misalnya ulang tahun kayak oh kamu lahir lahirnya tanggal berapa kayak biasa di Facebook kayak gitu kadang-kadang kan dia nggak ngasih tahu tahunnya. Sedangkan kalau kita mau mengkonvert dari tanggalan biasa ke tanggalan Jawa, kita harus tahu dia lahir tahun berapa. Baru kita bisa tahu oh itu tuh harinya apa. Misalnya hari Rebo Kliwon atau apa gitu. Kalau kita nggak tahu tahunnya kan kita juga nggak bisa ngitung ya. Itu dia tuh lahirnya di
hari apa gitu. Makanya memang ya dirahasiakan Dia karena harus satu dirahasiakan. takut disantet atau dan ya itu bisa dijadiin target maling. Nah, itu satu sisi kan Primbon bukannya menyarankan untuk maling ya. Karena dia ngasih tahu oke caranya kalau kamu mau maling dan berhasil itu kayak begini. Tapi kamu harus kenal betul sama si target. Nah, berarti itu kamu mengorbankan teman dekatmu. Orang kayak apa yang mengorbankan teman dekatnya sendiri untuk dimalingin gitu. Jadi itu kan sebenarnya dia ngasih tahu cara, tapi dia juga melempar pertanyaan besar ke kita. Moral kita sampai gitu segimana ya. sih gitu. Nah, memang kalau secara sistem penanggalan Jawa, saya sebenarnya nggak tahu banyak. Dan ini pun kayak Primbon, saya baru mulai baca aja. Terus saya ada ketertarikan untuk mengaplikasikannya ke dalam bentuk pertunjukan. Karena menurut saya tuh biar orang-orang lebih gampang mencerna. Betul. Karena kalau sambil cerita kayak gitu kan orang lebih gampang nangkapnya juga gitu. Tapi kalau dibilang expert, enggak, saya jauh dari expert karena benar-benar masih mulai mencari tahu, masih mulai baca-baca. Nah, itu pas baca primbonnya sendiri, saya ada primbon tapi kan bahasa Jawa. Jadi saya suka masih membandingkan sama primbon yang bahasa Indonesia. Karena ada beberapa kata-kata kan jelas saya nggak tahu. Karena saya juga bukan orang Jawa gitu. Jadi benar-benar masih sangat belajar. Nah, kenapa saya sampai ngebaca primbon itu karena sebelumnya saya sampai sekarang masih jalan sih. Jadi project reading Centini itu tuh memang saya mencoba menerjemahkan serat Centini ke dalam bentuk pertunjukan. Tapi Centini itu kan sangat luas banget karena dia ensiklopedia budaya Jawa. Jadi saya membatasi diri juga. Saya mau menerjemahkan Centini ke dalam bentuk pertunjukan, tapi dibagi ke 5 pertunjukan aja. Nah, 5 pertunjukan itu, kalau pernah dengar yang kayak Kukilo. Nah, jadi 5 syarat kalau hidup kita mau sempurna menurut orang Jawa. Jadi kita pertama harus bangun rumah, punya pasangan hidup, punya kendaraan, terus punya peliharaan, binatang peliharaan. Tapi ini sebenarnya kayak rekreasi ya. Jadi rekreasi terus sama punya keris. Nah, saya membatasi diri membaca Centininya tuh untuk kelima bagian itu aja. Jadi kalau misalnya kan sebenarnya kita bisa baca Centini dengan konteks politik gitu. Itu bisa, tapi saya nggak mau membahas itu karena kalau semuanya dibahas nggak akan selesai-selesai juga proyeknya. Nah, di project reading Centini itu saya pernah bikin juga ini lebih ke performance art ya jatuhnya. Judulnya Enggon dalam kurung place atau ownership. Nah, itu saya menginterpretasikan cara membangun rumah tradisional Jawa menurut hitungan di Primbon juga disebut itu. Nah, makanya jadi isi Primbon sama isi serat Centini itu sebenarnya mirip banget, tapi cuman beda formatnya. Kalau Centini itu dia lewat cerita, kalau Primbon itu kayak lebih kayak daftar isi gitu, udah langsung ke paragraf ini kamu mau ngitung ini kayak gitu. Nah, di performance yang Enggon itu saya ngikutin stepnya sih, jadi ngukur luas tanahnya itu pakai anggota tubuh kayak gitu. Ya. Terus lihat dong mau videonya Mbak. Oh iya, boleh. Ada kan Ya. ada juga ada ya, bisa apa diputar. Sih pertunjukan reading trailernya. Seperti apa? Boleh dong Akbar ditunjukkan. Nah, ini dia.
Oke, 27 Agustus 2016. Sekitar 4 tahun yang lalu. Teman-teman, ini kan waktunya tinggal 7 menit lagi, tapi saya minta izin untuk ditambah ya waktunya ya. Oke, ya itu pertunjukan live-nya itu lagi itu saya di Bazar Art Jakarta tahun tadi berapa 2016 ya, udah lama. Nah itu belum pernah saya restaging di Jogja sih, tapi itu semua masih ada sih, papan-papannya semua tuh masih disimpan di rumah. Nah itu mau kalau misalnya ngitung kayak keluasan rumah atau apa itu sih pakai anggota tubuh yang nggak ada hubungannya sama weton, tapi yang dipakai itu kalau weton dipakai di sana untuk nentuin tanggal ininya sih, memang kayak tanggal untuk memulai konstruksi kayak gitu. Nah, tapi gara-gara si project reading Centini itu, saya otomatis memang jadi harus baca primbon. Makanya terus mulai membaca terus tiba-tiba jadi kayak maling ini. Cuman menurut saya tuh memang sistem penanggalan Jawa itu menarik ya, dan kalau menurut saya akurat lumayan, karena kebetulan saya tinggal di Jogja, jadi menurut saya lumayan akurat. Nah, itu saya nggak tahu kalau primbon dipakai di daerah lain yang bukan Jawa Tengah, itu tetap akurat atau enggak. Karena iya ya. Karena kan semua sistem penanggalan itu pasti hasil dari pengamatan terhadap lingkungan sekitar atau pengamatan terhadap fenomena alam. Jadi itu kan secara geografis lokal banget ya. Nah, saya nggak tahu kalau misalnya itu dibawa ke Sumatera misalnya, atau ke Sulawesi, itu akan tetap akurat atau enggak. Karena secara geografis dia beda, terus mungkin musim agak beda dikit, kayak gitu. Nah, kemarin tuh sempat ada diskusi juga di Zoom yang lain, itu sempat ada yang ngomong, sebenarnya sekarang primbon itu udah nggak akurat, karena kita udah climate change. Nah, itu menurut saya ada benarnya juga. Karena kan ini kita climate change otomatis musim hujan sama musim kemarau aja jadi bergeser. Mungkin ada pergeseran juga di hitungan primbon. Tapi karena saya bukan expert di situ, saya nggak bisa komen juga sih. Tapi kalau misalnya ngelihat primbon, terus tentang weton, dan saya ngebandingin ke karakter manusia, itu menurut saya sih cukup akurat untuk orang yang tinggal di wilayah Jawa Tengah gitu. Itu menurut saya akurat. Oh, terus ini juga sih menariknya, pas bikin naskah Maling ini, saya sebenarnya nggak keluar dengan cerita dulu, tapi saya membangun karakternya dulu. Nah, membangun karakternya memang dari weton. Jadi saya milih misalnya si anaknya itu wetonnya Selasa Kliwon, terus bapaknya itu Selasa apa gitu. Itu saya lihat kalau menurut primbon karakter orang-orang yang lahir di hari itu tuh kayak gimana. Nah, itu dari sana otomatis kalau untuk membangun karakter di dalam naskah itu kita sangat terbantu karena deskripsi di primbon itu sangat detail tentang watak orang yang lahir di hari apa, itu tuh cukup detail. Jadi si ceritanya terbangun dengan sendirinya. Karena penggambaran karakternya sudah begitu jelasnya ya di primbon. Jadi terus tinggal digiring aja. Dia habis ini yang masuk akal untuk si karakter ini dia melakukan apa? Based on watak-watak yang disebutkan di primbon gitu. Nah, itu dengan sendirinya tiba-tiba ceritanya terbangun dengan natural gitu. Oke, tapi kalau dari Mbak Agnes gitu ya, pernah nggak sih bertemu dengan seseorang gitu yang kok ciri-cirinya secara fisik atau sifatnya kok persis ya seperti wetonnya gitu, dibuktikan sendiri gitu, atau Mbak Agnes ini masih menggunakan weton itu atau hari baik itu, hari-hari baik itu untuk menentukan kira-kira karirnya atau melakukan sesuatu yang baik gitu, masih nggak ya?
kalau misalnya kayak ciri-ciri fisik orang itu nggak ngikut weton sih, karena kan kalau kita berpapasan sama orang kita nggak tahu wetonnya juga kan. Tapi kalau di primbon tuh memang ada disebut. Jadi ciri-ciri tubuhnya kayak gimana, dia biasanya wataknya gimana. Kayak misalnya tuh kalau jidatnya nonong. Kalau jidatnya nonong berarti pintar orangnya gitu. Nah itu menurutku mungkin valid, mungkin enggak. Jadi itu enggak bisa dijadiin pegangan sih. Tapi kalau untuk kayak informasi itu menarik ya. Nah kalau misalnya hanya informasi apa? aja. Karena di luar itu topik tuh sebenarnya sih. Sempat aku jadiin karya juga tahun kemarin di Artjok. Jadi judulnya itu Women of Java. Itu aku bikin ada 35 panel lukisan gitu. Itu tuh menggambarkan sifat-sifat perempuan tapi berdasarkan ciri-ciri fisik. Nah, itu tahun kemarin aku bikin di Artjok. Terus kalau memanfaatkan tanggalan Jawa, mungkin ini ya, tahun kemarin aku sempat iseng sih. Jadi menghitung hari baik gitu. Kan ada beberapa hari itu dibilang baik gitu. Ada yang ada hari yang buruk, terus ada hari yang tujuan bisa tercapai kayak gitu. Itu sempat sih aku eksperimen ke diri sendiri ya. Aku nyobain kalau mau melakukan sesuatu yang penting banget, itu aku ngelihat harinya baik apa enggak gitu. Terus menurutku lumayan jitu. Itu kan untuk semacam doa harapan lah ya untuk keberlangsungan yang baik. Oke, ini mungkin bisa